Tuhan selalu hadir kepada manusia. Tetapi bagaimana sikap manusia itu tentang peringatan Tuhan akan segala perkara yang akan terjadi atas dunia ini. Beberapa peristiwa yang telah terjadi atas dunia ini dicatat di dalam Alkitab, seperti zaman Nuh ketika air bah akan menimpa dunia ini, maka Tuhan sudah memberikan peringatan akan hal itu. Tetapi pikiran manusia itu sama sekali tidak peduli dengan itu, sampai akhirnya air bah itu turun memenuhi bumi, membunuh semua yang bernapas, semua manusia, dan kematian yang luar biasa menimpa manusia pada waktu itu. Namun kita melihat satu pelajaran yang penting, bagaimana pikiran manusia itu tertutup dan tidak mau mendengarkan setiap peringatan daripada firman Tuhan. Yesus mengatakan di sini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Manusia dalam zaman kita ini sedang berusaha apa yang bisa menenangkan hati, apa yang bisa memuaskan semua keinginan-keinginan. Ada satu buku beberapa tahun lalu yang sempat begitu populer dan sangat mempengaruhi cara berpikir banyak orang, dan inti daripada buku itu yang ditulis oleh seorang penulis terkenal, bahwa semua manusia punya kemampuan, potensi, dan ada sebenarnya rahasia disembunyikan di sana yang tidak ditangkap oleh banyak orang, tetapi merupakan jebakan, bahwa buku itu mengajarkan bahwa semua manusia bisa menjadi Tuhan. Tetapi ada bahasa yang disederhanakan, disembunyikan, tetapi intinya adalah mendidik manusia itu kepada satu pemikiran bahwa setiap orang bisa saja menjadi Tuhan yang mampu melakukan apapun yang dia mau. Dia sanggup melakukan apapun apa yang dia mau. Dan ada satu resiko yang tersembunyi di sana ketika manusia mulai terjebak dengan pola berpikir seperti ini, bahwa sebenarnya yang ditargetkan oleh iblis adalah supaya manusia itu tidak memerlukan Tuhan lagi, tidak memerlukan Tuhan. Barangkali oleh karena banyak kesusahan dalam hidup kita, banyak pergumulan, banyak hal yang kita tidak dapat gapai, itu terkadang membawa kita untuk mencari Tuhan, memerlukan Tuhan. Tetapi kalau manusia sudah berkecukupan dalam segala sesuatu, mapan, semua apa yang dia mau terpenuhi, di situ mulai manusia itu mengambil jarak, melupakan Tuhan, dan bahkan seolah-olah tidak lagi melupakan Tuhan, tidak lagi membutuhkan Tuhan. Teknologi ini telah
bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah sangat minim sebenarnya yang diperlukan oleh manusia dari Dia. Bahwa keterlibatan Tuhan itu sudah semakin kecil dalam menggapai kebutuhan-kebutuhan manusia oleh teknologi ini. Misalnya tentang kesehatan, mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dahulu dalam apa yang ditulis dalam Alkitab ini. Sekian banyak sudah dapat dihasilkan oleh teknologi, oleh kecanggihan ilmu pengetahuan manusia, oleh ilmu kesehatan untuk saat. Mau jantung, bagian-bagian tubuh yang lain, kaki palsu. Beberapa hari lalu, saya bertemu dengan seorang teman pendeta dalam pertemuan yang saya tahu bahwa dia sudah memakai kaki palsu. Sebenarnya saya ingin untuk melihat lebih jauh, misalnya melihat seperti apa sebenarnya kaki palsu yang dia pakai. Tadi saya segan kalau nanti agak tersinggung, karena mungkin kita minta supaya dia menggulung celananya untuk melihat kaki palsunya. Tapi kembali saya katakan bahwa memang teknologi ini, kecanggihan ilmu pengetahuan sekarang ini menggiring manusia bahwa apapun bisa dicapai oleh manusia itu tanpa melibatkan Tuhan. Sekian tahun lalu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, kita mendengarkan perkataan-perkataan orang, termasuk orang-orang Kristen berkata seperti ini: hanya satu kelebihan Tuhan daripada manusia, bahwa manusia tidak bisa menciptakan nafas. Betul? Tapi untuk sekarang dan sebentar lagi, itu bukan sesuatu yang mustahil lagi untuk dikerjakan oleh manusia. Kalau saudara lihat kitab Wahyu, kita akan melihat di sana bagaimana binatang yang sudah mati hidup kembali. Mujizat palsu yang dikerjakan oleh iblis yang menarik perhatian dunia. Dan dikatakan di dalam kitab Wahyu, berduyun-duyun orang mengikuti binatang itu, mempercayai binatang itu, karena melihat satu tanda mujizat yang begitu luar biasa. Dan sebenarnya begitu nyata di depan mata kita, pergerakan dunia ini seperti apa. Semua kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang kembali saya katakan, suatu waktu akan mendominasi pikiran manusia itu untuk tidak memerlukan Tuhan. Robot yang begitu canggih. Setiap kali saya menonton televisi, kalau ada berita yang menayangkan tentang robot yang dihasilkan dengan negara maju seperti Cina, mereka sudah bisa menjadi pelayan restoran, dan banyak pekerjaan yang mereka lakukan. Saya tertarik memperhatikan itu, dan itu akan terus berkembang. Mungkin orang yang tidak tahu firman Tuhan, yang tidak menemukan pengajaran Alkitab, akan menganggap itu adalah sesuatu yang menarik, perkembangan ilmu pengetahuan secara normal. Tetapi sebenarnya dalam semuanya itu ada resiko yang menimpa manusia, di mana akhirnya manusia itu fokus terhadap dirinya sendiri, fokus terhadap kesenangannya sendiri, dan mengesampingkan Tuhan dalam kehidupannya.
Maka Yesus memperingatkan, jangan dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Saya kurang tahu sampai kapan saudara bisa bertahan dengan hidup sederhana seperti yang kita lakoni sekarang ini. Tetapi saya melihat bahwa semua hal yang buruk, semua kejahatan akan menyebar kepada seluruh dunia. Tidak terkonsentrasi dalam satu daerah, dalam satu negara. Tetapi semua kejahatan dalam dunia ini akan menyebar kemana-mana. Dan setiap orang akan kena imbas. Apa saya katakan tadi, sampai kapan kita bisa hidup normal? Makan biasa, minum air putih, paling-paling kopi atau teh manis. Tapi kebanyakan orang sekarang, mereka tidak bisa lagi hidup tanpa alkohol. Kalau kita seringkali mendengarkan kerusuhan, pertikaian sampai kepada pembunuhan, seringkali itu terjadi karena orang mengkonsumsi alkohol. Bagi kita yang sampai saat ini beribadah, membangun hubungan dengan Tuhan, diskotik itu sesuatu yang sulit untuk kita terima, untuk kita berkunjung ke sana. Tetapi bagi kebanyakan orang, tidak peduli dia orang Kristen atau tidak, itu sudah menjadi satu kesenangan bagi mereka dan menjadi tempat yang memang bagian dari kehidupan mereka. Saya katakan tadi, apakah kita masih mau, sampai kapan kita bisa hidup normal seperti ini? Makan di rumah, sekali-sekali di luar tidak apa-apa. Tapi soal penimpangan sampai sekarang kita masih tercatat. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis akan terus bekerja merusak kehidupan manusia itu. Dan manusia akan memiliki satu kejenuhan, kebosanan, dan mencoba mencari apa yang bisa menenangkan hati dan pikirannya, sehingga dia akan terjebak untuk pesta pora dalam berbagai praktek yang berbeda-beda mungkin, pesta pora dan kemabukan. Yesus memberikan peringatan yang begitu penting ini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini, suatu topuhamu ditahopi ari sotan nabang. Ya, remaja jangan segan untuk belajar bahasa Batak kulit. Suatu topuhamu ditahopi ari sotan nabang. Tali rambang itu seperti sarang laba-laba atau laba-laba yang sedang membentangkan jerat. Saya yakin kita sering melihat, apalagi kalau malas mana puja bunga, jarang dia sebulan yang setiap binatang kecil yang beliau di sana akan terjerat dan tidak bisa melepaskan diri.
Saudara menikah oleh Tuhan, ketika hati kita terasa dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi, hati kita diisi, sangat dipenuhi dengan semua ini. Maka apa yang terjadi dikatakan bahwa hari Tuhan akan datang dengan tiba-tiba dan mencerat kehidupan kita. Hari Tuhan berbicara di sini tentang kedatangan. Saya selalu berpikir tentang kekristenan ini, tentang saudara dan saya dalam mengikut Tuhan. Apa yang kita dapat dari waktu ke waktu? Bagaimana sebenarnya pertumbuhan iman kita untuk antisipasi menghadapi zaman yang sudah mulai berubah ini, keadaan dunia yang sedang berkecamuk. Saya kurang tahu apakah saudara saat ini sedang tenang-tenang saja melihat, mendengar perang saat ini. Saya selalu memperhatikan baik pemerintah kita, kira-kira seperti apa kebijakan-kebijakan pemerintah, respon pemerintah. Maka belakangan pemerintah sudah mulai mewacanakan untuk diadakan kerja dari rumah, khususnya bagi pegawai negeri. Dan ada juga sebagian pegawai swasta akan bekerja dari rumah untuk mengirim begitu. Saya pikir itu baru satu bagian kecil yang sedang diwacanakan oleh pemerintah. Karena pasti pemerintah menjaga jangan sampai terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat dengan keadaan saat ini. Tetapi sesungguhnya kita sedang melihat keadaan dunia ini yang sedang bergejolak. Sebelum perang terjadi, sebelum meletus, saya masih sangat hati-hati betul untuk mengatakan sesuatu tentang kemungkinan perang itu terjadi. Tetapi akhirnya perang itu meletus dan menimbulkan persoalan bagi dunia yang begitu kompleks sekali. Dan pemimpin bangsa saat ini sedang mengkhawatirkan, mencemaskan dampak daripada perang ini yang terus semakin berkecamuk. Karena dampak yang paling signifikan adalah terhadap ekonomi. Oleh karena minyak dunia yang mengalami perubahan harga dari $70, $80 per barel, sekarang sudah $100. Dan saya coba ikuti, perhatikan berita, diskusi-diskusi di televisi, bahwa bukan hanya minyak yang menjadi persoalan oleh karena blokade laut Hormuz yang dikuasai Iran. Bukan hanya minyak yang keluar dari sana, transportasi minyak, tetapi juga gas dan juga pupuk yang jumlahnya begitu signifikan untuk kebutuhan beberapa negara. Maka saudara pun dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mulai mempersiapkan diri kita. Saya melihat hal yang sangat penting sebenarnya. Seperti apapun situasi ini yang tidak bisa kita prediksi dan yang kita tidak bisa hindari. Tidak bisa kita hindari. Yang kalau COVID-19 ini antar lumayan dong. Lumayan kita tangani. Alam udah kita kebentuan akan sembah segala macam. Ayo dong situ kita tangani. Telepon awal. Kalau gue tonton namang, soal masyarakat ini, semua udah kembalian.
Jadi tak sudah berlalu lebih banyak. Ini sudah mengurus lebih berhenti. Kalau jadi alat masih juga bisa itu jadi jangan orang yang sudah berhenti. Kalau kita kan terap, langsung dia kasih malas di Portugal khususnya di Indonesia. Masih bisa tertangani. Jangan kita goreng termasuk kalau zaman dari kurus lagi dari Bobby mau coba 10 kilo banyak ada mobil itu masih belum terlalu parah soal ekonomi, tapi dampak daripada perang ini dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan ini berhenti. Mungkin dari 2 orang istirahat lagi soal lebih gila susah alami hal lebaran. Tapi saudara menikah oleh Tuhan, dari semua apa yang akan menimpa dunia ini, yang saya lihat yang terpenting adalah bagaimana pengharapan kita itu. Saya memiliki pengharapan yang semakin naik, semakin kuat dia kepada Tuhan. Engkau memiliki pengharapan yang semakin kokoh dalam hatimu, dalam hidupmu, mempercayai Tuhan dalam kehidupanmu. Bagaimana engkau semakin melihat kekuatan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penggebalan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya. Karena memang tidak ada jalan lain. Kalau kita mencoba mengiring sekarang semua pengeluaran kita, bahkan persembahan kita coba pilih, kita kurangi dari 2 kantong menjadi 1 kantong. Itu tidak solusi, tidak cukup menghadapi tantangan perekonomian saat ini. Ya sedang menakutkan dunia. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, bagaimana hubunganmu, hubungan saya dengan Tuhan itu yang semakin terpelihara. Ujian yang sering kita nyanyikan yang mengatakan ikut dengan sayapmu, itu adalah pujian yang luar biasa yang membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Dikatakan di sana, Bapa kau Raja atas semesta, bahwa Dia adalah Tuhan yang berotoritas atas alam semesta ini. Dan ketika hubungan kita dekat, terpelihara, terbangun dengan Dia, maka kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan selalu punya cara menyelamatkan kehidupan kita. Bagaimana dalam perjalanan hidup kita juga saat ini kita melihat, mengalami hal-hal yang istimewa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam Alkitab kepada orang-orang percaya dalam firman Tuhan. Karena saya tahu, saya percaya bahwa semua itu bukan dituliskan hanya merupakan cerita melengkapi Alkitab itu, tetapi semua kesaksian itu adalah firman Tuhan yang Tuhan mau membangkitkan iman kita juga sampai sekarang. Satu peristiwa yang begitu menarik sekali dalam Alkitab, ketika terjadi krisis ekonomi di Samaria, di mana orang-orang Israel telah terkurung dalam kota oleh karena musuh sudah menunggu di luar. Karena Samaria itu punya tembok kota yang luar biasa, membentengi mereka dari musuh. Ketika mereka menutup pintu gerbang, musuh tidak dapat masuk, tapi musuh menunggu di luar sampai berkembang dan terjadi gelap kamar, krisis ekonomi yang luar biasa dalam kota itu. Dan kalau saja kita bukan orang percaya, sulit kita meyakini peristiwa itu. Tapi karena kita percaya Alkitab yang adalah firman Tuhan kebenaran, kita percaya dengan semua itu
dituliskan dalam Alkitab. Karena memang luar biasa krisis ekonomi itu. Sampai-sampai ada orang tua yang tega memakan anak. Dalam perhatikan itu. Mungkin tidak akan ada mungkin puncak kesusahan perekonomian seperti itu dalam zaman kita ini. Bagaimana orang tua untuk menyambung hidup memakan? Ayo kita, ayo gitu, kakak pola kata agai, jangan langsung terjadi dope. Agaknya kita mulai kita sekarang dengan teman-teman kita mati. Unggul gagal kalau disikin ju, tergelak dulu kan, sama orang dulu lah. Gak mungkin kita ada yang ketiga. Kamu kena alami malena galak tuh beli. Tapi itu terjadi. Tapi mari kita melihat, membawa kita mengenal Tuhan, mempercayai setiap firman Allah itu adalah hidup. Apa yang Tuhan katakan tidak menjadi persoalan. Apakah itu sulit terjadi dalam jangkauan pikiran manusia? Tetapi kalau Tuhan yang berkata, maka itu akan digenapi. Dalam krisis ekonomi seperti itu, bagaimana seorang Nabi Elisa berkata, besok, dalam terjemahan sederhana, sesederhana, besok bahan makanan akan sangat mudah didapat. Besok, tanpa menunggu 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan pemulihan ekonomi, menunggu 1 pengumuman besok bahan makanan akan mudah digapai, sehingga ada tentara yang mendengarkan itu menunjukkan rasa pesimis, penolakan, karena memang bagi dia itu sesuatu yang aneh, yang tidak masuk akal, dan yang tidak akan pernah mungkin bisa terjadi dengan melihat fakta krisis ekonomi itu. Dan dia berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkat-tingkat di langit, maka hal itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan terjadi, tidak akan bisa itu terrealisasi. Dan Nabi Elisa berkata kepada dia, matamu akan melihat, tetapi engkau tidak turut untuk melihat. Saudara menikah sama Tuhan, saya dan saudara yang mengikut Tuhan ini, ketika engkau membangun imanmu, pengharapanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, bahwa semua firman Tuhan itu akan terjadi dalam diri kita dengan segala kemahakuasaan Allah ini. Dan sebenarnya terlalu mudah bagi Tuhan membuat sama. Apa yang terjadi, bahwa musuh orang-orang Aram yang di perkemahan dengan seluruh perlengkapan sembako mereka, perlengkapan kebutuhan mereka di perkemahan itu, dibuat Tuhan mereka mendengarkan satu bunyi deru di mana ada musuh yang sedang menyerang mereka untuk membunuh mereka, dan mereka lari tunggang langgang, meninggalkan semua perbendaharaan mereka, bahkan transportasi mereka, kuda dan yang lain-lain mereka tinggalkan begitu saja. Dan orang-orang dusta yang sedang putus asa tentang hidup, akhirnya dengan pertimbangan logika mereka yang sangat masuk akal, orang dusta yang putus asa, mereka berdiskusi satu sama lain. Ada beberapa mereka berkata seperti ini, kalau kita masuk ke kota, tinggal di sana, kita akan mati juga oleh kata kelaparan. Lebih baik kita menghampiri musuh, perkemahan musuh,
Kalau tidak, kalau kita dibunuh ya mati juga, sama-sama mati pikirnya. Jadi mereka menemukan celah sedikit keuntungan dalam semua resiko itu. Mereka menemukan sedikit peluang keberhasilan, dan akhirnya mereka sepakat. Lagi berhambat kesukaan kata-kata, ada kata-kata biasa. Rumah mati kan taruhan. Anak memang biasa tuh kalau kena susah lebih rela mati. Ya orang yang menggunakan orang itu lebih mati, berpikir dia tuh mati. Karena kalau kena susah, belajar masanya sakit atau tahun, anak tai be, asesi kemarin atau lantai. Apa saja denai, sederhana, bosan atau lantai kan. Kalau tetangga menekun, bagaimana? Apa bandung? Sebenarnya berpikiran mana? Itu pakai itu lagi pikiran lantai. Terbiasa betul, anak susah. Di sini itu anak. Dan mereka pergi saja ke perkemahan musuh. Dan mereka nyerang oleh semua keadaan itu. Semua tersedia di sana dan tidak ada musuh satu orang pun yang tinggal. Ayat terbutuh kalah yang bermanfaat. Nyalangan. Mungkin tetap berkilo di alam. Buhangan keliling malik tentang betul-betul satu mon merek. Lain, teman kesadaran di alam. Kenapa kita anak berapa kita betul-betul dan bawa atau mana mulut kita. Nah, hukum kita tentang mata bahwa itu kota, ada usaha. Saudara pendidik sama Tuhan yang saya ingin sampaikan hari ini, bagaimana kita membangun iman kita itu? Oh, firman Allah itu tidak sekedar engkau dengarkan dalam hidupmu begitu saja, tetapi yang kau mempercayai setiap firman Tuhan itu adalah perkataan yang hidup yang terjadi di dalam dirimu. Bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu bukan hubungan yang biasa-biasa saja, tetapi hubunganmu dengan Tuhan yang kau pelihara akan memperlihatkan perkara-perkara surgawi terjadi di dalam kehidupan. Maka saya berpikir, jangan main-main menjadi orang Kristen. Jangan main-main menjadi orang Kristen. Sebagai hamba Tuhan, tidak sekedar hamba Tuhan biasa-biasa saja, tapi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang memelihara kebenaran. Dan kalau mengawasi tua, guru, bandita, tapi kita sebagai hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Saudara sebagai jemaat, sebagai orang percaya, ketika kau mengenal Kristus dalam kehidupanmu, engkau melihat karya Kristus, penggebalaan Kristus yang sempurna dalam kehidupan. Terlalu indah, terlalu mulia semua janji Tuhan itu. Perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak sekedar menyanyikan begitu saja. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Dia membimbing aku ke air yang tenang, membawa aku ke rumput, padang rumput yang hijau. Bagaimana kita merindukan itu menjadi satu pegangan yang kuat dalam diri kita. Karena memang itu adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Oh, Tuhan adalah gembala kita yang dengan segala cara Tuhan yang luar biasa akan menggerakkan berkatnya mendatangi saudara, mendatangi kehidupan, memenuhkan kehidupan. Maka persekutuan kita dengan Tuhan itu harus kita jaga dalam kehidupan. Saudara menikah sama Tuhan, di depan kita dunia sedang bergelap. Kita tidak tahu kapan perang ini akan berakhir. Tapi kalaupun ini berakhir,
tetap juga perang yang berikutnya akan terjadi sesuai dengan firman Allah. Karena saya sudah pernah sampaikan bahwa suatu waktu Israel itu akan diserang oleh berbagai tentara jutaan dari berbagai negara. Rusia akan menyerang, Iran kembali akan ikut menyerang, Libya, Ethiopia, berbagai negara akan ikut menyerang Israel pada satu waktu. Maka ketika perang ini akan berakhir, kapanpun itu berakhir, tetap dunia akan mengalami gejolak menjelang kedatangan Tuhan. Ketika dikatakan di sini supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan anak manusia. Tahan berdiri ini berbicara tentang bagaimana kita kokoh mempersiapkan diri kita menyambut, menyongsong, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali di atas muka bumi. Mari kita persiapkan hati kita, lakukan sesuatu dalam kehidupan. Pikirkan sesuatu yang baik dalam dirimu yang kerjakan untuk masa yang akan datang, terutama menyangkut hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Ambil waktumu untuk mulai memikirkan, merenungkan akan firman Allah dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, mari kita datang berlutut, kita datang berdoa